Tuhan selalu memelihara hidupku. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika kita diminta untuk menceritakan perjalanan hidup, pasti setiap kita memiliki kisah yang berbeda. Ada masa sukacita, ada juga masa penuh dengan air mata. Namun satu hal yang pasti, bila kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan satu kebenaran yang sama, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye, ia tidak menceritakan keberhasilannya sendiri. Ia justru mengingatkan bahwa sejak masa mudanya hingga di hari tuanya, Allah telah mengembalakannya dan menebusnya dari setiap bahaya. Kesaksian Yakub menjadi pengingat bahwa pemeliharaan Tuhan itu berlangsung sepanjang hidup orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Bukalah hati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan, agar kami semakin percaya kepada pemeliharaan-Mu dalam setiap musim kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita baca Kejadian 48 ayat 15 sampai 22. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan ketika mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatilah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu-lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan memelihara kita seumur hidup di ayat 15. Yakub menyebut Allah sebagai pribadi yang telah menggembalakannya sepanjang hidupnya. Seorang gembala tidak hanya memberi makan dombanya saja, saudara, tetapi juga memimpin, melindungi, dan mencari ketika dombanya tersesat. Demikian jugalah Yesus Kristus.
Dia tidak hanya hadir pada saat-saat tertentu, tetapi menyertai kita di setiap hari dalam suka maupun duka. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti selama kita berjalan bersama Allah. Daud juga bersaksi bahwa Tuhan adalah gembala yang setia dalam hidupnya. Itulah yang dituliskannya dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan yang kedua saudara, Tuhan melepaskan kita dari bahaya di ayat 16a. Yakub mengingat malaikat yang telah menebus aku dari segala bahaya. Ini adalah kesaksian bahwa Tuhan berkali-kali menyelamatkannya dari ancaman, mulai dari kemarahan Esau, penipuan Laban, hingga berbagai pergumulan lainnya. Nah saudaraku, kita pun mungkin juga tidak menyadari berapa banyak bahaya yang Tuhan sudah jauhkan dari dalam hidup kita. Pemeliharaannya sering bekerja secara diam-diam saudara, tetapi itu nyata. Ketahuilah bahwa kasih Tuhan seringkali terlihat melalui pertolongan yang mungkin tidak langsung kita sadari. Pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan yang ketiga saudara, Tuhan tetap setia menggenapi janjinya di ayat 16b sampai 22. Yakub memberkati kedua cucunya dengan keyakinan bahwa Allah akan terus menyertai mereka dan menggenapi janjinya kepada keturunan Abraham. Walaupun Yakub tidak akan melihat seluruh penggenapannya, tetapi ia percaya bahwa Tuhan tetap setia. Saudaraku, itulah yang kita alami di dalam hidup kita. Ada janji-janji Tuhan yang penggenapannya itu membutuhkan waktu, tetapi ketahuilah bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan Dia genapi pada waktunya. Firman Tuhan sangat jelas menegaskan bahwa setiap janjinya itu dapat dipercaya. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Karena itu saudara, ingatlah kembali bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara hingga saat ini. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tetap melindungi saudara di tengah setiap pergumulan. Dan mari kita tetap berpegang pada janji Tuhan, karena Dia selalu setia menggenapi janjinya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap terus percaya pada penyertaan-Mu, baik dalam suka maupun duka, dalam sukacita maupun juga dalam kekelaman. Teguhkanlah iman kami agar tetap berharap kepadamu. Dan berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman-Mu di hari ini, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, atau juga pergumulan yang lainnya. Biarlah Tuhan memberkati sebagaimana Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Biarlah berkat berkelimpahan
juga menjadi bagian saudaraku di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan, Sang Gembala Agung Yesus Kristus, terus memimpin setiap langkah saudara, melindungi saudara dari segala bahaya, dan memenuhi hati saudara dengan penuh damai sejahtera, karena iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika hari ini kita masih dapat berdiri, itu bukan semata-mata karena kekuatan kita, melainkan karena tangan Tuhan yang setia memelihara kita sepanjang perjalanan hidup. Jika membutuhkan doa, konseling pribadi atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.